udah. Nah, sebelum menyimak sambutan dari Pak Kardi selaku Wakil Lurah, marilah kita buka acara ini dengan membaca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan niat dan usaha kita hari ini akan senantiasa selalu membawa kebaikan. Kepada Pak Kardi, Nur Hadi, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Kak Fidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat untuk bisa bertatap maya dalam kegiatan workshop series Award di BPUM yang diselenggarakan oleh kelurahan kita. Kegiatan ini bertujuan untuk memfasilitasi teman-teman award di BPUM khususnya dalam menyiapkan publikasi khususnya bagi S2 dan S3 yang memang menjadi syarat kelulusan. Nanti kegiatan ini akan kami lakukan sebanyak 4 kali dan ini adalah series yang kedua secara daring dengan materinya yaitu Mas Yansyah Awardi S3 Pendidikan Bahasa Inggris. Kami dari kelurahan mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan panitia yang sudah bekerja keras untuk mensukseskan acara ini, juga kepada pemateri Mas Yansa yang sudah meluangkan waktunya, juga teman-teman peserta semua dari Award di BWM maupun dari luar, terima kasih sudah bergabung. Semoga acara ini memberikan manfaat kita semua dan kita bisa terus berkarya dan produktif. Demikian sambutan dari kami. Mohon maaf bila ada persiapan atau segala yang kurang, kami mohon maaf. Selamat mengikuti acara teman-teman. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kardi. Nah, hari ini Rabu 31 Januari 2024 ya teman-teman. Sembari menunggu dana LH cair, dana penelitian yang belum cair juga karena masih entah beku di sebelah mana. Nah, mari kita alihkan energi kita untuk kita itu terus mengasah diri. Nah, topik workshop hari ini adalah tentang ide menulis, kemudian ada juga tentang penelusuran sumber, kemudian dilanjutkan referensi yang berkualitas, serta bagaimana membuat judul penelitian. Nah, mungkin seperti yang kita tahu, kalau Bapak Ibu itu sebenarnya sudah sejak awal tuh sudah memiliki rancangan ya, rancangan proposal, tapi dalam perjalanannya ada kalanya bisa saja mengalami perubahan. Kalau kata Kak Rida, pemateri yang kemarin, uh, passion often arise from concern. Karena sebenarnya kita tuh sebenarnya sudah punya kegelisahan-kegelisahan yang kita bayangkan, yang kita pikirkan, tapi kita itu kadang stuck nggak bisa menulis. Nah, hari ini kita akan bahas sedikit, sekaligus juga saya akan membacakan sedikit CV dari pemateri kita hari ini, Bapak Yansyah. Beliau adalah pengajar di Pusat Pelayanan Bahasa UIN Antasari, kemudian pengajar di Lareka Aviation School, dosen di ASMI Citra Nusantara, pengajar di English First Banjarmasin, pernah menjadi unit penjamin mutu di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris UM Banjarmasin dan juga termasuk ketua Prodi di program studi pendidikan bahasa Inggris. Nah, untuk bidang keahlian beliau adalah metodologi pengajaran bahasa Inggris, kemudian ada bahasa Inggris untuk tujuan khusus atau biasa kita sebut sebagai English for Specific Purpose, kemudian ada teknologi dalam pembelajaran bahasa Inggris, dan juga pengembangan profesi guru bahasa Inggris. Untuk organisasi, beliau tergabung dalam Perkumpulan Peneliti Ilmu Sosial Indonesia atau PERISAI, kemudian di Indonesian Community of Action Research, kemudian juga Himpunan Penerjemah Indonesia, dan juga di Asosiasi Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris. Kayaknya nggak enak ya kalau saya manggil Pak. Mas Yansyah sudah siap? Ya, Mbak. Oke, mungkin bisa langsung di-share screen materinya. Waktu dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Kardi bisa jadikan saya co-host atau setting share screen-nya dibuka. Itu Kak Fidi yang host, Mas.
Oh iya benar. Oke, sudah. Oke. Eh, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Jadi pada pagi hari ini judulnya sharing session ya, berarti tujuannya adalah sharing. Jadi saya di sini bukan sebagai expert, ahli dalam penulisan publikasi internasional, tapi hanya berbagi pengalaman ya. Karena bisa saja di antara para peserta ini ada yang sudah berpengalaman juga punya banyak pengalaman terkait publikasi internasional. Baik, jadi acara pada hari ini itu tentang ide penulisan, jadi apa yang mau ditulis, kemudian cara mencari referensi, kemudian cara menulis title yang baik, ya, title yang menarik atau captivating titles. Jadi sebenarnya ketiga topik ini menurut saya cukup familiar bagi kita, ya, apalagi sudah diajarkan di kelas-kelas publikasi atau bagi yang sering ikut di pelatihan atau workshop tentang publikasi internasional, topik-topik ini juga sudah sering sekali disinggung atau disebutkan. Ya. Jadi lebih kepada mengulang dan juga kita saling share pengalaman masing-masing. Oke, sebelum ke topik, saya pengen share dulu terkait pengalaman saya publikasi di jurnal internasional yang sudah publish itu ada 5 dan yang rejected kan tidak ini ya, tidak publikasi, tidak tertulis di mana-mana, itu juga sebenarnya lumayan banyak ya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di Scopus profil saya itu baru ada 5 artikel yang sudah terbit dari tahun 2020 ke 2023. 2024 belum ada ya. Masih ada dalam jadi sekalian sharing pengalaman dan juga mungkin ini untuk ide bagaimana ternyata inspirasi untuk menulis. Pengalaman pertama atau artikel pertama yang saya terbitkan itu tahun oh ya ini 2021. Kalau urutan terbitnya sebenarnya ini urutan kedua ya. Tapi artikel yang ditulis ini artikel pertama yang saya tulis dan ini sendirian ya. Jadi ini juga waktu itu ini apa meyakinkan saya bahwa ternyata menulis untuk publikasi internasional itu bisa single authors, bisa sendirian, dan juga tanpa harus berpasangan dengan orang luar negeri dan sebagainya. Karena pada waktu itu ada beberapa isu seperti itu kan, yang menyebabkan kadang novice penulis pemula kadang agak-agak takut untuk memulai menulis di jurnal internasional. Apalagi sendirian misalnya. Jadi kadang harus mencari teman atau mencari apa ya yang sudah expert atau yang sudah sering publish ya. Ternyata waktu itu bisa untuk menulis pemula. Jadi untuk bagaimana mendapatkan ide ini waktu itu saya jadi fasilitator untuk sebuah program yang disponsori oleh Rilo US Embassy. Kemudian hasil dari program itu ada angket yang di-share. Sayang kayaknya kalau angket ini tidak dijadikan penelitian atau tidak dilaporkan, jadinya uh, waktu itu nulislah artikel ini. Ya. Dan ini alhamdulillahnya ini artikel pertama dan tidak di-reject. Ya, meskipun selama kurang lebih 1 tahun. Jadi reviewnya 1 tahun dari awal submit sampai benar-benar publish. Kemudian, oh ya, dan itu gratis tadi ya. Dan ini yang kedua itu di Q2. Nah, kalau ini jalurnya itu sayembara ya. Jadi dulu ada yang disebutkan tadi di beberapa komunitas yang saya ikuti itu sayembaranya di Perisai, ini perkumpulan untuk peneliti dalam social science ya. Jadi ada edisi khusus dari Journal of International Students dan kebetulan mentornya itu kalau Bapak Ibu kenal Prof. Handoyo Puji Widodo untuk
untuk Journal of International Student, bagian edisi khususnya berbahasa Indonesia. Jadi waktu itu beliau mencari beberapa penulis dan karena tergabung dalam komunitas itu, kita dapat informasi ini dan mencoba berkompetisi ternyata bisa masuk. Ya, jadi salah satu channel atau jalurnya komunitas juga bisa menjadi cara untuk Bapak Ibu mendapatkan kesempatan menulis di jurnal internasional selain mencoba langsung tadi ya, langsung submit. Kemudian selanjutnya, nah kalau yang ini Q1 pertama ini juga gratis ya, Integrating Teknologi Pedagogical Content Knowledge. Yang ini dulu ketika diajak sama penulis pertama ya, saya punya data seperti ini, kira-kira bisa tidak dimasukkan ke dalam publikasi internasional. Jadi datanya punya beliau, kemudian kebetulan waktu itu saya juga baru selesai belajar tentang menulis best practice. Jadi artikel best practice itu adalah artikel yang ditulis dari pengalaman terbaik kita mengajar. Saya kira para guru-guru pasti sudah familiar dengan best practice dan itu dia punya apa peluang sendiri di beberapa jurnal. Jadi Bapak Ibu tinggal jeli mencari jurnal-jurnal yang menerima sesuai dengan artikel yang mau Bapak Ibu tulis ya. Jadi waktu itu ini cara nulisnya. Jadi saya cari satu contoh menteri teks, ya, contoh artikel. Kemudian di ini apa? Saya mengikuti polanya itu. Bagaimana contoh dari artikel tersebut. Kemudian dengan menggunakan data yang ada, narasinya diikuti dari contoh yang ada. Dan ternyata setelah sama ini 1 tahun gratis juga. Ternyata bisa publish ya, dan sejauh ini belum pernah menerima penolakan. Jadi feeling positifnya itu mungkin yang membuat apa confidence levelnya lumayan lah waktu itu. Mungkin kalau di awal kena reject banyak mungkin agak ini juga feelingnya agak down, tapi alhamdulillah di pengalaman pertama itu positif ketiganya. Nah, mulai penolakan itu di artikel ini ya, di artikel ketiga dan sampai akhirnya kini ke yang berbayar di Q2. Tapi Frontiers ini udah ada isu ini ya, kurang bagus ininya apa ininya untuk jurnal tujuannya. Dan ini waktu ini berbayar. Dan ini adalah artikel yang waktu itu ditolak di beberapa jurnal baru publish ke ini terakhir. Dan ini, nah ini yang terbit dari tugas mata kuliah, meskipun dikerjakannya sebelum kuliah ya. Jadi dari tugas mata kuliah dari grup saya dan Pak Supi, ya, dan ini dosen pembimbing mata kuliahnya, dan alhamdulillah bisa terbit di tahun 2023 di Juli 2023. Jadi ini hasil tugas mata kuliah semester 1. Nah, kalau yang ini Tassels, ini prosesnya lama, ya, free, tapi free, ya, dan ini ramah buat penulis pertama. Ini udah lulus reviewer A dan reviewer B, dan apa ya? Jadi tinggal nunggu untuk bagian ini. Semoga terbitnya di 2024. Terakhir yang ini juga tugas dari mata kuliah. Tapi ini masih tahap ini ya, masih tahap review dari ininya, dari reviewer. Jadi dari pengalaman ini bisa saya sebutkan bahwa channel-channel untuk publikasi itu bisa dari belajar sendiri, bisa nulis kemudian kita submit ya, sebagaimana yang pembicara pertama bilang bahwa setelah submit itu nggak usah dipikirkan, tulis lagi yang lain karena kadang kita kecewa atau down karena kita ngirim satu itu dan kita sangat kita ekspektasinya lumayan besar ke yang dikirim tersebut dan tidak menulis yang lainnya. Jadi kalau bisa setelah kirim ya udahlah ditinggalkan, kita move on, nulis ke yang lain. Jadi setidaknya kalau ditolak kita masih ada cadangan yang lainnya. Bisa juga dari komunitas ya untuk channel publikasi. Jadi kalau Bapak Ibu kenal dengan editor atau
yang biasanya berkecimpung dalam dunia penulisan internasional, itu sangat memungkinkan bahwa beliau tahu tentang misalnya ada Kauko paper atau special editions atau sayembara seperti yang pernah saya alami. Ya. Kemudian eh, dari teman juga untuk idenya juga bisa. Kita kadang bantu memoles artikel atau bantu bagian corresponding dan sebagainya. Ya. Jadi itu pengalaman-pengalaman publikasi sampai saat ini. Oke, kita move on ke topik pertama, what to write, apa yang harus ditulis. Sebenarnya kalau terkait dengan ide atau apa yang harus ditulis, intinya select a topic that captivates and stimulates your creativity, sesuai interestnya Bapak Ibu. Dan saya kira karena Bapak Ibu sudah sampai di tahapan S3, pasti sudah sangat jelas sekali Bapak Ibu mau meneliti tentang apa. Jadi itulah yang menjadi sumber dari topik-topik yang akan Bapak Ibu tulis. Dan bagaimana cara mengeksplorasi atau menemukan topiknya, itu bisa dari membaca artikel, observasi yang ada di lapangan, interview orang sekitar, atau diskusi dengan profesional atau yang sudah ahli dalam bidang yang Bapak Ibu tekuni. Oke, yang tadi. Kemudian, yang pertama ya, tentang bagaimana menemukan ide dari artikel atau disertasi atau tesis yang sebelumnya. Biasanya, ya, sama kalau dia artikel systematic review ya, itu biasanya di ujung, bisa di discussion atau bisa di conclusion, itu akan tertulis apa yang menjadi limitations atau kekurangan dari riset tersebut. Dan itu bisa menjadi ide awal Bapak Ibu untuk melanjutkan topik research tersebut. Ya. Jadi misalnya Bapak Ibu tertarik tentang MOX ya, penelitian tentang MOX, silakan dibaca beberapa artikel tentang MOX. Kemudian lihat langsung ke ujungnya, maka Bapak Ibu akan menemukan kira-kira apa topik yang direkomendasikan untuk penelitian tersebut. Kalau dari sini, di paragraf ini, apa rekomendasi topiknya Bapak Ibu? Boleh ditulis di chat atau boleh diinikan audionya juga bisa. Ide penelitian apa yang bisa didapatkan dari sini? Saya bahasa Inggris, jadi rata-rata contohnya saya ambil dari ini, dari bidang pendidikan bahasa Inggris. Tapi sarannya di generalisasi. Ada yang mau coba? Topik apa yang bisa kita dapatkan dari sini? Ibu Vidi? May I try? Ya, silakan. Ya, Atau ya, Ibu siapa tadi? saya Pak Yan Fatma. Ya, silakan. Oke, saya mencoba saja untuk melihat rekomendasi dari peneliti sebelumnya. Itu ada di paragraf kedua. Additional attention and research is recommended on. Itu semua hal yang di list di sini merupakan punya potensi untuk dijadikan sebagai topik penelitian berikutnya. Ya, Inclusive design and pedagogy,
contemporary approaches to remedial and transitional pedagogy, including content and language CLIL. Lalu ada partnership with equity group, communities in the development, delivery and promotion of courses, and then cross-disciplinary design collaborations to develop courses. And then itu semuanya. Oke, thank you Ibu Fatmawati. Ya, jadi dari contoh satu artikel systematic review ini, kita bisa dapat beberapa ide tentang penelitian apa terkait MOOC yang bisa kita lakukan selanjutnya. Ya. Jadi bisa dari inclusive design dan pedagoginya, dari contemporary approaches to remedial and transition pedagogy, including CLIL, dan beberapa topik yang di list di sini. Dan enaknya bagian systematic review itu biasanya dia sudah mengumpulkan dari beberapa isu, dari beberapa artikel sebelumnya, dari beberapa tahun sebelumnya. Jadi kita tidak perlu terlalu banyak mereview manual. Jadi tinggal dicari systematic literature review yang terbaru dan kita lihat limitations. Kemudian selanjutnya untuk mencari ide berikutnya bisa juga dari tadi systematic literature review ya. Dan itu adanya di bagian, dia sebutkannya di bagian ini kalau nggak salah di ujung juga. Dan kadang ada beberapa yang disebutkan di limitations. Contohnya di sini, ini topiknya tentang TPEC 21st Century Learning. Jadi apa yang menjadi sarannya adalah different approaches for engendering TPEC 21st learning thesis in international context. Itu bisa jadi topik selanjutnya yang bisa diteliti. Kalau artikel-artikel seperti ini, ya Bapak Ibu bisa mengumpulkan misalnya ada 15 atau sampai 20, kemudian bisa dibikin list seperti ini. Nah, setelah itu bisa dicari polanya. Ya. Limitations-nya ada apa saja, kemudian dari beberapa list itu, nanti akan ketemu polanya. Oh, ternyata dari sekian penelitian terdahulu itu, kebanyakan dia meneliti di senior high school misalnya atau untuk SMA, tidak ada SMA atau SMP tidak ada yang berkaitan dengan pengajaran untuk orang dewasa misalnya atau di perguruan tinggi. Itu bisa menjadi gaps yang menjadi celah bagi Bapak Ibu untuk meneliti topik tersebut. Atau setelah diteliti di list kita penelitian sebelumnya dia metodenya ada yang misalnya eksperimental, kemudian ada yang survei dan sebagainya. Yang tidak ada itu adalah penerapannya misalnya di bagian Excel research ya atau case study dan sebagainya. Jadi bisa lihat di gap metodologi. Jadi setelah listing beberapa hasil dari limitasi penelitian sebelumnya, kita bisa melihat celah itu ada di mana. Ya. Karena untuk membuat sebuah penelitian, kita perlu untuk membuat bahwa kita bertujuan untuk mengisi celah ini, misalnya. Dan itu diperlukan literature review. Jadi bisa dari dua cara ini, dari systematic review, kemudian bisa dari beberapa artikel yang dikumpulkan. Bisa juga dari practical gaps ya. Kalau yang ini jadi setelah sama, jadi untuk menemukan ide penelitian terkait topik dan ingat ya bahwa topiknya sudah kita persempit ya. Misalnya kita mau meneliti tentang teknologi pembelajaran dalam bahasa Inggris, berarti topik kita seperti itu. Kemudian cari artikel terkait itu dan kita bisa lihat misalnya, oh dari sekian artikel ternyata tidak banyak yang membahas tentang implementasi di kelas, terutama spesifik untuk grup tertentu atau populasi tertentu. Itu juga bisa menjadi ide dalam penelitian. Atau Bapak Ibu sudah menerapkan suatu metode tertentu di dalam kelas Bapak Ibu, kemudian bisa habis itu Bapak Ibu melihat ke beberapa literatur review apa yang sudah dikerjakan terkait topik itu, dan kita bisa melihat hasilnya yang sudah kita kerjakan itu berdasarkan perspektif apa.
Jadi dari empirical experience Bapak Ibu sendiri. Kemudian ke topik selanjutnya tentang bagaimana cara mencari references. Oke, karena kita ingin publish di jurnal internasional yang berreputasi, berarti sumber yang jadi referensi kita, maka usahakan juga dari penerbit ya, dari jurnal yang dia memiliki reputasi yang baik. Jadi tidak dari predator atau tidak dari jurnal abal-abal ya. Jadi ini beberapa referensi umum yang biasa digunakan, dan di UM kita juga udah punya akses ke beberapa jurnal ini ya. Jadi sudah sangat membantu sekali agar tidak mengambilnya secara ilegal. Sekarang udah banyak yang bisa diakses. Misalnya dari Talon Francis itu udah banyak artikel yang bisa di download tanpa harus menggunakan beberapa cara ilegal. Oke, tapi favorit saya tetap dua sebenarnya Bapak Ibu. Jadi kalau nulis tetap Google Cendekia sama Taylor and Francis. Jadi penulis kadang punya beberapa preferensi, tapi saya lebih sering menemukan artikel yang saya pengen tulis itu sumbernya dari dua ini, dari Taylor and Francis dan Google Cendekia. Tapi Google Cendekia lebih luas ya, jadi dia tidak spesifik pada publishers tertentu atau publishers yang sering menerbitkan jurnal berkualitas. Dia juga bisa menampilkan jurnal-jurnal yang sekiranya mungkin kualitasnya kurang begitu bagus. Jadi Bapak Ibu juga harus di dalam melihatnya, dan Bapak Ibu bisa menyaringnya sebelum menggunakan jurnal itu dalam citasi. Karena ada beberapa reviewer itu mereka akan pergi ke citasi Bapak Ibu dan melihat seberapa bagus sebenarnya bahan bacaan yang menjadi referensi untuk menulis artikel tersebut. Ya. Jadi apakah kualitas tulisannya bagus atau tidak juga bisa dilihat dari bahan bacaan yang Bapak Ibu gunakan. Jadi itu kenapa dalam penulis artikel diusahakan ya sebagian besarnya 90%, 80% ya gunakan dari jurnal, dan jurnalnya berasal dari penerbit yang berreputasi, tidak yang menerbitkan artikel yang predator. Dan bagi Bapak Ibu yang sudah familiar ya, dengan Boolean operators, ini bisa membantu Bapak Ibu untuk menspesifikkan apa yang mau dicari. Kita coba ya. Oh ya, fungsinya dulu. Kalau kita menggunakan N, berarti limit the results ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau mencari, langsung aja ya di ini. Kita langsung ke Google Scholar. Misalnya ini kita mau cari teaching and technology. Jadi yang akan muncul dalam pencarian Bapak Ibu adalah judul termasuk artikel yang di dalamnya ada kata teaching dan juga teknologi. Ya, jadi dia melimit pada kata teaching dan teknologi. Kemudian kalau kita menggunakan or, ini akan lebih luas, ya bisa dua-duanya, bisa teaching, bisa teknologi, atau bisa teaching and technology. Ya, jadi kalau mau lebih luas seperti ini. Kemudian kalau menggunakan not, ya seperti ini. Oh ya, ini yang tanda strip. Oh bukan, itu yang. Nah, seperti ini. Maka yang akan kita dapatkan adalah artikel tentang teaching saja yang tidak terkait dengan teknologi. Ya. Jadi ini bisa membantu. Kalau kita mau lebih spesifik, ya, misalnya kita mencari tentang
ini juga berlaku untuk website lainnya ya, di website pencarian lainnya. Kita bisa menggunakan tanda petik, maka yang akan dia cari adalah artikel atau judul yang spesifik ke yang dalam tanda petik ini. Kalau kita mau ini lainnya, kemudian kita mau cari source, ketik source saja. Ini mau dicari. Yang keluar dari hasil pencarian ini adalah artikel-artikel yang terbit. Sorry, internetnya agak cepat. Nah ini, jadi yang akan keluar itu ada Teflin. Ya, jadi judulnya apa dia tidak, tapi yang akan spesifik keluar adalah dari di suatu oke. Selanjutnya salah satu AI favorit dalam pencari Elicit. Kelihatan ya Bapak Ibu ya. Misalnya kita mau cari tentang recent research. Oh, beda. Tuh, tuh. Knowledge. Tinggal klik di bagian ini, jadi elicit.com. Nanti akan muncul artikel-artikel yang spesifik membahas tentang yang mau kita teliti topiknya. Jadi misalnya di sini, dan ini bisa diklik Bapak Ibu. Mau jadi set. Sorry. Langsung diklik saja. Oh, nggak bisa di. Nah, nanti akan keluar ininya apa artikelnya dari mana? Tinggal diklik lebih jauhnya. Kalau sumber lain kayak misalnya ChatGPT, kadang ininya tidak apa yang dia munculkan adalah artikel yang kadang itu artikelnya ini ya apa tidak benar-benar artikel, dia bikin sendiri judulnya. Kadang kalau kita cari ke Google Scholars atau ke website yang lain itu tidak ada. Ya. Jadi kalau untuk referensi saya lebih senang menggunakan yang Elicit ini. Kalau Bapak Ibu punya preferensi di AI yang lain itu juga bisa. Ya. Kalau yang gratis kita akan paper. Ya, dan ini biasanya lumayan buat nulis introduction nanti dan terkait research question yang mau kita tanyakan. Jadi di sini bisa ditulis topiknya atau Bapak Ibu juga bisa nulis research questionnya. Ya, nanti dia akan carikan artikel yang terkait dengan research question Bapak Ibu atau topik yang Bapak Ibu mau teliti. Tapi tadi batasannya kalau dia gratis cuma dapat 4. Ya, kalau mau lebih banyak itu yang berbayar. Tapi udah lumayan kalau dapat 4 nanti tinggal dicari yang lainnya. Kemudian cara selanjutnya untuk menemukan referensi adalah dengan ya kita kembali ke slide. Moderator nanti kalau waktunya habis diingatkan. Oh ya, oke. Oh ya, ini untuk yang disertasi nanti kita ini lagi, kita balik ke ini. Salah satu cara mudah untuk menemukan sumber yang baik untuk tulisan kita adalah dengan melihat dari daftar referensi. Ya, jadi
Terutama kalau artikel yang kita download itu misalnya dari tahun 2023 yang terbaru, maka biasanya referensi yang dia muat di sini juga artikel-artikel terbaru. Ya, jadi bisa dilihat di sini dan kita tinggal cari, tinggal di copy judulnya, kemudian pergi ke Google Scholars atau website lainnya untuk pencariannya, dan kita akan menemukan tambahan artikel yang terkait dengan topik yang mau kita teliti. Jadi ada banyak cara untuk menemukan sumber referensi untuk bahan kita menulis. Kalau yang tadi disertasi ya. Mungkin Bapak Ibu sudah familiar atau belum? Sudah ya, karena ini juga sudah lumayan. OATD. Ini khusus dia terkait dengan disertasi dan tesis. Ya. Jadi tinggal di misalnya secara umum aja ya, education. Atau ketik aja judul Bapak Ibu yang spesifik, maka kita akan mendapatkan satu disertasi full biasanya, atau satu tesis full. Seperti ini. Nanti tinggal di download. Kebanyakan adalah disertasi dari luar. Kalau dalam menulis artikel, kalau kegunaan dari disertasi atau tesis itu biasanya dia lebih lengkap daripada ini, terutama kalau kita cari instrumen ya, Bapak Ibu. Mungkin sebelum penelitian masih bingung instrumen seperti apa, kita bisa melihat di disertasi atau tesis yang sudah dikerjakan yang terkait dengan penelitian. Biasanya mereka juga, kalau disertasi sama tesis biasanya lampirannya seperti instrumennya itu biasanya akan dimasukkan di dalam komplit dalam satu disertasinya. Jadi biasanya lebih komplit daripada artikel. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya bagian terakhir adalah bagaimana cara menulis title yang baik. Ya. Panduan umumnya simple, brief, attractive. Kemudian gunakan kata-kata yang cukup deskriptif menggambarkan penelitian Bapak Ibu. Ya. Ini rumus umumnya. Dan biasanya kalau di Indonesia, di jurnal Indonesia biasanya 15 kata ya. Maksimum itu 15, sekitar 15 kata. Pengalaman saya sebenarnya dan journals tidak terlalu banyak reviewer yang fokus dia ke titles ya. Meskipun titles nanti merupakan bagian penting dalam suatu artikel, terutama ketika kita ingin menggait pembaca ya terkait citasi dan sebagainya. Karena kalau saya sendiri ya, mungkin Bapak Ibu juga mengalami, ketika Bapak Ibu membuka website journals ya atau membuka di Google Scholar secara umum, yang Bapak Ibu lihat pertama adalah title-nya kan. Kalau title itu cukup menarik, cukup terkait dengan apa yang mau Bapak Ibu teliti, maka ada kemungkinan besar Bapak Ibu akan mengklik di bagian besar title. Manfaatnya seperti itu ya. Kalau dalam proses journal submissions atau penulisan publikasi internasional, judul yang baik, judul yang menarik itu penting, tapi tidak sering menjadi alasan penolakan. Ya, selama artikel Bapak Ibu menarik, maksudnya isinya berbobot, layak publish, artikel itu bisa judulnya itu biasa tetap akan bisa dinego. Ya. Jadi ini pengalaman saya terkait dengan title. Jadi dia minta revisi agar bisa merefleksikan fokus dari penelitian saya. Dan ini beberapa yang lain. Itu nanti di dalam topik lain pembahasannya. Jadi ini contoh pengalaman saya memperbaiki titles. Jadi yang pertama, untuk judul paling pertama itu saya bikinnya ini. Ya, Impact of Indonesian Massive Online Course. Kemudian ketika konsul dengan salah satu expert, beliau bilang bahwa ini kurang bagus atau kurang menarik misalnya. Jadi saya ganti seperti ini. Kemudian yang ini, Reflecting Indonesian Teachers Professional Development in Online Training Course. Bagi beliau masih kurang menarik, akhirnya beliau kasih suggestion seperti ini.
berupa research questions, ya, pertanyaan. Jadi tipe-tipe judul ada beberapa jenis dan kita bisa menggunakan question sebagai titles. Tapi ketika sampai ke bagian review, disebutkan bahwa judul ini masih belum merefleksikan fokus dari studinya. Jadi saya tidak menyebutkan MOOCs waktu itu. Jadi sebutnya intensive online training bagi si reviewer itu tidak spesifik. Kenapa tidak langsung saja ke iMOOC, ya, nama dari MOOC tersebut. Jadi atau nama dari programnya yaitu Massive Open Online Course. Ya. Hindari ini ya, hindari singkatan ketika membuat judul. Kemudian apa tujuannya? Apa variabel yang mau di ini? Teacher professional development secara virtual. Ya udah dibikin seperti itu dan formatnya tetap question. Dan ternyata judul ini yang diterima dalam artikel yang sudah dipublikasikan. Jadi ini contoh pengalaman saya dalam judul penelitian, judul artikel ya. Jadi dari sini yang umum, ini yang sifatnya deskriptif ke interrogative title. Jadi ada beberapa jenis titles Bapak Ibu yang bisa digunakan. Yang pertama deskriptif, dia menggambarkan apa yang Bapak Ibu teliti tapi tidak menyimpulkan, ya. Jadi contohnya seperti ini, emotional experiences. Jadi usahakan tadi deskriptif ya. Kalau Bapak Ibu memang meneliti tentang pengalaman emosi, tulis emotional experience. Jangan cuma experiences of Indonesian PhD students. Akan lebih baik jika kalimat deskriptifnya juga masuk dalam judul tersebut sehingga itu lebih spesifik. Jadi kalau orang mencari dalam halaman pencarian atau dalam Bapak, mereka akan menemukan ketika ingin mencari emotional experience dapatnya artikel Bapak Ibu sehingga peluang untuk disitasi juga lebih besar. Dan ketika si reviewer melihat judul ini, dia juga bisa langsung paham bahwa oh ini meneliti tentang emotional experiences. Ya. Kemudian kita bisa menyebutkan geografis ya, tapi usahakan tidak terlalu spesifik. Jadi kalau kita meneliti di Indonesia, sebutkan saja Indonesia. Tidak perlu terlalu spesifik, misalnya Banjarmasin Indonesia, ya. Karena Banjarmasin sudah bagian dari Indonesia. Kalau mau menyebutkan secara spesifik, itu nanti ke research method saja, ya. Tidak perlu disebutkan di judul. Kemudian ini contoh lainnya terkait descriptive titles, apa yang diteliti, ya, tentang evaluasi dalam program apa dan research partisipannya siapa. Ya. People living with HIV in Toronto, ada di mana geographical konteksnya di Toronto, Kanada. Ya, jadi ini salah satu contoh judul yang deskriptif dan sering kita temui. Kemudian yang kedua adalah deklaratif. Jadi deklaratif ini seperti kesimpulannya Bapak Ibu, ya, kesimpulan penelitian atau temuan penelitian dituliskan, kemudian beberapa tambahan informasi terkait penelitiannya bisa disebutkan juga, misalnya desainnya seperti apa. Jadi temuannya misalnya ini tentang bridging conceptual gaps in global English language teaching, bagaimana cara menjembatkan conceptual gaps-nya di dalam Global English Language Teachings, dia penelitiannya etnografi, kemudian konteksnya di Thailand, di pendidikan tinggi di Thailand. Ya. Ini termasuk salah satu contoh dari declarative titles. Ya. Kemudian yang seperti ini, second opportunity for success. Jadi temuannya tentang kesempatan kedua untuk sukses, baru keterangan terkait penelitiannya tentang apa. Ya, ini contoh dari declarative titles. Jadi findings-nya itu tentang apa, kemudian ditambahkan bisa research desainnya, bisa konteksnya, ya, bisa partisipannya juga. Ya, jadi ini contoh tipe judul yang kedua yang Bapak Ibu bisa gunakan. Bisa juga menggunakan anecdotal notes-nya dari terutama kalau kita melakukan penelitian kualitatif ya, kemudian kita ada data interview, ada temuan yang menarik, ya, anecdotal notes-nya itu bisa masuk dalam sini. Jadi temuannya apa yang menarik itu kemudian bisa jadi bagian dari judul yang mau kita tulis. Biasanya dikasih tanda petik seperti ini. Ya. Jadi ini masuk ke dalam declarative titles. Bisa juga Bapak Ibu menggunakan interrogatif, ya, pertanyaan.
apa yang menjadi pertanyaan utama dalam research Bapak Ibu bisa langsung menjadi title, ya. Kemudian bisa cukup dengan pertanyaannya saja atau bisa ditambahkan informasi terkait apa yang diteliti. Ya. Nah, ini penelitian terkait judul, ya. Terkait judul itu ternyata yang paling banyak judul itu yang ditemukan adalah deskriptif, ya. Kemudian baru diikuti question sih. Yang banyak di-download itu ternyata yang ramai di-download ya deskriptif paling banyak, ada 1000-an. Kemudian deklaratif itu judulnya ada 600-an. Judul question itu ada sekitar 45. Tapi ternyata orang lebih senang mendownload yang question ternyata. Ya, baru diikuti sama deskriptif, baru deklarasi. Kemudian kalau citasi, ternyata citasi paling banyak itu judul deskriptif dan juga deklaratif. Questions malah lebih sedikit meskipun dia banyak di downloads. Jadi itu yang disebutkan sebelumnya bahwa judul yang Bapak Ibu buat itu bisa berpengaruh untuk masa depan artikelnya terkait citasi dan ininya. Tapi dalam proses review itu penting, tapi um, bukan menjadi sumber utama penolakan Bapak Ibu ya. Jadi tetap bobot utamanya adalah kualitas penulisan artikel yang Bapak Ibu buat. Ya. Oke. Dan salah satu metode umum dalam menulis buku untuk kita penulis pemula ya, biasanya bisa menggunakan ini apa ATM. Ya, misalnya kita cari di ini dulu di tempat Bapak Ibu favorit mencari artikel, biasanya apa saja. Misalnya kita dapat ini ya, tentang Rural Teacher Transformational Journal Implementing Digital Technology. Setelah kita baca abstrak, ini lumayan menarik ternyata. Ini juga bisa jadi ide penelitian Bapak Ibu ya, tentang bagaimana mendapatkan ide. Jadi setelah membaca sebuah abstrak, kemudian Bapak Ibu tertarik, sepertinya ini bisa kita teliti dan menarik dan masuk dalam lingkup ketertarikan saya untuk meneliti atau termasuk dalam bidang Bapak Ibu. Jadi bisa di-copy judul seperti ini, kemudian copy saja ke Words. Nah, sekarang tinggal masukkan idenya Bapak Ibu. Di sini kan rural teachers ya. Bisa nggak kita meneliti misalnya office teachers misalnya. Teachers. Jadi pengalaman guru baru dalam menerapkan misalnya sekarang lumayan ramai tentang project based learning. Project based learning. Ini bisa jadi judul yang Bapak Ibu buat dengan memodifikasi dari judul yang sudah terbit sebelumnya. Ya. Selanjutnya, setelah seperti ini, jangan lupa nanti dicari. Mbak Vidi, yang tampil di ini apa? Yang tampil di screen. Word. Oh ya, berarti ini ya, dia ya. Agak itu ya Pak, agak sendat-sendat nggak sih? Oh, ya. Nanti setelah di Words itu, Bapak copy aja di Google Scholars. Ini buat ngecek ya, penelitian itu sudah ada atau belum. Kan Bapak Ibu udah dapat tadi judul baru tentang pengalaman guru baru ya dalam menerapkan project based learning, transformational journey-nya yang ingin didapatkan. Kita lihat di sini ada transformative professional development, teacher implementation, explain. Ternyata tidak ada. Ya. Nah, kalau begitu itu bisa menjadi awal mula Bapak Ibu untuk meneliti topik tersebut. Sama dengan yang question, sama dengan yang interrogatif. Bapak Ibu bisa ambil salah satu, kayaknya judul interrogatif ini menarik. Ada ini ya, interrogatif. Yang dia mungkin dari satu ini,
kemudian tinggal dirubah dari quote dari dari ada kutipan dari wawancara, kemudian dimasukkan sama Bapak Ibu, atau yang question ini ya. Nah, ini questions. Ini bisa nanti ke dalam menjadi program yang sedang Bapak Ibu teliti. Ya. Misalnya, Bapak Ibu sedang meneliti tentang topik lain ya selain bahasa Inggris. Counseling lah karena saya sedikit tahu tentang counseling. Do multicultural counseling misalnya. Oh, counselors help students chef their ini bisa jadi dari judul yang ada Bapak Ibu bisa benahi, dan ini tidak ini ya, dia tidak plagiasi karena kata-katanya itu yang sama kan cuma ini, yang kita ambil cuma transformational journey, yang lainnya udah berbeda sama implementing, dan itu tidak masuk, dan topik ini sudah menjadi topik yang baru. Nah, jadi itu salah satu trik sederhana ya bagaimana membuat judul yang menarik kalau Bapak Ibu bingung tentang bagaimana cara membuat judul untuk penelitian saya. Jadi bisa dicari beberapa contoh, bisa yang interrogatif berupa bentuk pertanyaan, bisa juga yang deskriptif, bisa juga yang deklaratif. Jadi tergantung preferensi Bapak Ibu mau yang seperti apa. Kemudian balik lagi. Oke. Nah, ini salah satu step dalam penulisan yang ada di dalam buku. Ini panduannya dari Taylor and Francis ya. Bagaimana membuat penulisan. Dia nulisnya dari awal, ya dari literature review, kemudian baru nulis metode. Kenapa metode dulu tidak introductions? Karena biasanya paling mudah itu nulisnya metode yang kita lakukan ya, kan udah dikerjakan ya untuk artikel biasanya. Jadi kita tahu desainnya apa, partisipannya siapa, di mana dan sebagainya. Baru nanti kita nulis introductions, discussions. Titles itu sebenarnya bagian terakhir biasanya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu udah selesai menulis ininya, jadi terserah aja titlenya, yang pertama acak aja dulu atau tidak ada title sama sekali juga tidak apa-apa. Baru setelah itu kita bikin judul berdasarkan dari artikel yang sudah kita tulis. Ya. Jadi abstrak baru ke title. Tapi orang beda-beda ya. Ada yang nggak bisa nulis artikelnya kalau tidak ada titlenya dulu. Jadi balik lagi tadi ke preferensi masing-masing. Ini some common consensus. Ini juga bisa jadi ide Bapak Ibu dalam penulisan bahwa ternyata dalam jurnal internasional, publikasi itu dia tidak terbatas pada satu papers hasil penelitian saja, tapi ada 9 jenis lainnya. Misalnya dia dari textual atau positions atau meta-analysis atau SLR, ada short communications. Kalau best practice kadang bisa masuk ke sini juga di short communications. Kemudian ada visual essay, poetry, commentary, and then book review. Ini bisa jadi ide Bapak Ibu untuk mengembangkan kemampuan menulisnya mau di mana. Jadi tidak terbatas pada hasil penelitian saja. Makanya kemarin kan disebutkan sama Ibu Rida bahwa hasil penelitian Bapak Ibu itu bisa dipecah ke dalam beberapa ke dalam beberapa articles. Jadi ketika Bapak Ibu melakukan nulis bab 2 misalnya, itu bisa Bapak Ibu nulis di bagian meta-analisis atau sistematik. Kemudian kalau Bapak Ibu penelitiannya PTK di kelas misalnya, best practice-nya bisa diambil. Bagaimana penerapannya, itu bisa masuk ke bagian short communication atau best practice articles. Ya.
Kemudian kalau Bapak Ibu ketika nulis itu juga membaca beberapa buku, itu bisa nulis book review-nya. Jadi buat nambah-nambahin ini apa publikasi. Ya. Meskipun di BPI book review nggak masuk ini ya Bapak Ibu, tidak masuk dalam yang Iya, yang dibayarkan. didanai. Ya. Iya. Tapi bisa jadi untuk pengalaman nulis bisa lah. Jadi dari kan Bapak Ibu juga pasti udah baca bukunya kan, jadi tinggal ditulis review dan sebagainya. Mungkin di antara beberapa partisipan ini ada yang sudah pengalaman dalam menulis book review. Jadi itu salah satu ide bahwa ketika kita melakukan satu penelitian itu bisa dipecah ke dalam beberapa jenis artikel. Kemudian uh, hindari ini apa tergoda dalam predatory journals, biasanya agak cepat dia ininya publikasinya tanpa ini. Jadi memang proses publikasi itu harus sabar ya. Kalau kita mau yang gratisan kadang prosesnya itu lama ya. Nggak jarang kali gratis itu cepat. Ada juga yang apa berbayar, tapi berbayar itu hati-hati Bapak Ibu. Maksudnya kalau dia tanpa proses review kemudian langsung mau menerbitkan, jangan-jangan itu termasuk ke dalam jurnal yang abal-abal. Sebenarnya sayang nanti Bapak udah nulis sampai selesai ternyata tidak bisa diakui baik ke BPI ataupun mau syarat kelulusan karena ternyata sudah discontinue Scopusnya. Ya. Jadi ya setiap perjalanan itu pasti dimulai dari langkah kecil dulu. Jadi Bapak Ibu bisa memulai untuk menulis sesuai dengan ketertarikan. Ya, jangan takut untuk submit ke jurnal internasional. Tadi mau Bapak Ibu sebagai penulis tunggal atau bersama promotor atau bersama experts. Yang penting dicoba dulu dan yang tadi kalaunya apa kita mau memasukkan artikel kita ke suatu jurnal bereputasi, make sure bahwa yang kita ambil contoh, yang jadi masukan, input yang kita baca itu jadi juga berasal dari jurnal-jurnal yang reputasi sehingga luaran atau kualitas tulisan kita juga mendekati dari referensi yang kita ambil itu, ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Mengenai apa selanjutnya Bapak Ibu akan diterima, di reject, itu adalah proses ya. Kalau udah masuk ke review biasanya udah diikuti aja prosesnya. Di situ biasanya akan menentukan apa Bapak Ibu akan terus berjuang atau tumbang. Karena kadang kayak yang artikel pertama saya itu 1 tahun saya sempat yang apa males merevisi sampai 1 bulan nggak saya kembalikan itu karena sudah saya revisi balik lagi ternyata masih banyak revisinya. Jadi sampai waktu itu udah malas sekali ini cuma revisinya karena apa kok kayaknya nggak selesai-selesai, apalagi 1 tahunan kan prosesnya, meskipun di 1 tahun itu nggak maksudnya nggak tiap minggu atau nggak tiap bulan, ada beberapa ininya, tapi prosesnya juga apa lumayan melelahkan, tapi dari situ kadang kita belajar untuk improve ininya apa kualitas tulisan kita, memperbaiki tulisan kita dari proses apa review itu. Jadi itu yang kemudian membentuk kita sebagai seorang penulis. Oke, demikian Bapak Ibu. Terima kasih. Oke, Mas Yansha, terima kasih banyak. Nah, ambil kita tunggu pertanyaan yang datang. Teman-teman bisa menuliskan pertanyaan di chat box atau menggunakan fitur raise hand. Tadi sebenarnya hal yang bisa kita implementasikan bersama itu jalan ninjanya itu adalah yang ATM tadi ya Mas ya. Saya rasa itu paling instan. Kita bisa amati, tiru, modifikasi. Jadi kita paling enggak itu sudah punya bayangan tentang apa yang kita tulis dan juga kadang tuh pikiran kita tuh kan masih terpacu, oh hasil penelitian kita kan belum ada, jadi sebenarnya kita tuh nggak bisa nulis. Oh, ternyata tidak. Ternyata tadi sudah dijabarkan oleh Mas Yansyah terkait apa saja, hal apa saja. Bahkan pada saat proses pencarian literatur pun udah bisa kita publikasikan gitu ya. Jadi memang disinilah kreativitas kita itu dibutuhkan. Nah, teman-teman silakan bagi yang ingin bertanya.
Oke, kalau belum ada pertanyaan, kayaknya saya dulu ya Mas ya yang nanya ya, boleh nggak? Silahkan. Oke, terkait itu tadi yang UATD tadi loh, pencarian disertasi dan tesis. Nah itu karena saya baru tahu ya, mohon maaf. Nah itu mungkin bisa dibahas sedikit apakah kita harus bikin akun berbayar dan sebagainya. Itu kayak sama kayak apa Google Scholar dan sebagainya. Bapak Ibu tinggal ketik dan klik linknya. Jadi udah bisa download. Meskipun ada juga beberapa yang tidak ini, tapi seringnya saya menemukan disertasi dan tesisnya bisa di-download ya di sana. Termasuk instrumen tadi yang dibutuhin tadi, ada beberapa Ya, instrumen yang kita dia kan temuin satu ya. ini ya. Sudah satu apa? Kalau disertasi biasanya pasti diuploadnya sampai lampiran. Oke. Jadi lumayan membantu biasanya buat cari instrumen. Kalau di artikel biasanya kadang ada penulis yang memasukkan di lampirannya, kadang ada yang tidak ya. Dia cuma menyebutkan bahwa instrumen saya menggunakan ini, variabelnya seperti ini. Oke, ini sudah ada satu pertanyaan dari Pak Marzon Effendi. Pak Marzon Effendi, selamat pagi. Oke, saya bacain aja ya. Izin bertanya terkait penelitian, apakah ada indikator perbedaan skop penelitian untuk jenjang skripsi dan tesis? Karena khawatirnya research yang dilakukan ternyata terlalu mudah atau bahkan belum layak untuk level tesis. Nah, bagaimana? Pak Yansyah, Oke. Mas Yansyah? Baik, terima kasih Pak Marzon. Untuk skripsi dan tesis ya. Ini tergantung ya kita pendapatnya dari mana. Tapi dari yang apa saya pelajari, tesis dan disertasi topiknya bisa terkait sama. Jadi tapi kedalamannya biasanya ya. Kedalaman cara analisis itu yang membedakan kualitas antara skripsi dan juga tesis yang Bapak Ibu buat atau yang mahasiswa kita buat. Gitu. Jadi memang biasanya di kedalaman analisis, kemudian di perspektif cara kita memberikan apa kontribusi. Oke, begitu Pak Marzon Effendi, barangkali ada tanggapan? Ya, terima kasih untuk jawabannya. Insya Allah cukup, Mbak. Oke, untuk teman-teman yang lain, silakan bertanya. Kita masih ada cukup waktu ya, teman-teman. Ya, silakan Kak Fidi dilanjut. Oke, jadi memang kayaknya feeling positif ya, seperti yang disampaikan Mas Yansyah tadi untuk menjaga supaya kita tetap bisa nulis. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Eh Sebentar, saya kok nggak bisa buka. Ada pertanyaan kedua yang muncul di text box. Izin bertanya terkait SLR. Bagaimana cara membuatnya? Bagaimana pula bedanya dengan metode bibliografi atau metode Prisma agar artikel yang dibuat itu bisa pas, konsisten dari judul sampai sajian datanya. Silakan Mas Yansyah terkait SLR. Baik. Terima kasih. Siapa tadi yang bertanya? SLR. Pak Andi, ya. Terkait systematic literature review. Kebetulan untuk artikel ini, saya belum pernah ini ya, saya belum pernah bikin, tapi pernah di mata kuliah yang bibliografi. Jadi terkait, tapi kalau belajar di kelas diajarkan ya di kelas writing, kita bisa menggunakan metode Prisma itu bisa digunakan untuk membuat SLR. Jadi tinggal diikuti metode tersebut. Kemudian kalau bibliografi itu pernah itu satu kelompok waktu itu. Jadi kita tetapkan database-nya dulu yang mau dicari. Waktu itu menggunakan Scopus, kemudian menggunakan Boolean operator. Setelah itu ada apa? Saya lupa aplikasinya. Menggunakan aplikasi tertentu. Ini lumayan cepat biasanya. Belum saya cari dulu. Menggunakan aplikasi tertentu, habis itu tinggal ditulis hasilnya. Jadi proses dalam
bibliografi waktu itu lumayan cepat ininya penulisannya karena kita kerja dengan data. Jadi kayak di Scopus kan tinggal diketikkan keywords yang kita gunakan, kemudian gunakan inclusion sama exclusion kriterianya untuk kriteria untuk memasukkan artikelnya dan mengeluarkan artikel yang tidak terkait dengan ini kita, baru pakai aplikasi Postviewer ya, saya agak lupa ininya. Baru nanti tinggal disajikan datanya. Dan kebetulan artikel itu ditolak kemarin waktu disubmit ke salah satu jurnal. Jadi hasilnya kurang memuaskan. Saya melakukan penelitian ini itu satu grup kemarin kami. Dan itu belum kami ini ya, belum kami revisi sampai saat ini mau dilanjutkan ke jurnal yang mana. Jadi ya kalau ditolak ya gitu Bapak Ibu, jangan disimpan, bisa di edit dan dimasukkan kira-kira ke jurnal yang mana. Jadi bisa konsisten di satu level jurnal, misalnya mau ke Q1 ke Q1, kalau udah ditolak beberapa kali nanti turunin aja ekspektasinya misalnya ke Q2 kayak gitu, atau ke Q3 atau ke Q4 gitu biasanya ininya. Tapi untuk jenis penelitian ini, untuk yang sendirian ya atau untuk berkelompok, SLR belum pernah, bibliografi yang pernah. Atau ada dari peserta ini yang sudah sering atau sudah pernah terbit SLR-nya, boleh sharing juga. Ini kok kayaknya pada hening semua ya. Oke. Barangkali Pak Kardi pernah nulis SLR nggak? Ya, kebetulan sekarang sedang nulis saya. Asik. Nah ya, Cuman Pak belum Kardi selesai. siap. Jadi terkait Apa metode share ya. prosesnya Pak? Terkait metode boleh pakai Prisma, tapi kalau saya nggak pakai Prisma. Sekali lagi, ketika nulis kita lihat text mentornya dulu mungkin. Kita mau model nulisnya seperti apa. Jadi tidak harus pakai Prisma gitu. Kemudian terkait database kan. Kan kalau SLR itu kita mainnya database. Kriteria yang kita tetapkan apa gitu. Kalau saya itu database-nya itu pakai jurnal yang high index-nya tinggi, yaitu pakai SSCI. Jadi misalnya saya batasi, saya mengambil artikelnya itu dari 10 database di jurnal bereputasi yang kategorinya sudah SSCI. Jadi pertama itu kita temukan text mentornya dulu. Modelnya seperti apa ya tadi, seperti yang disampaikan Mas Yansa. Kita lakukan ATM gitu, amati, tiru, modifikasi. Itu saya kira akan bisa konsisten dari awal sampai akhir. Yang penting panduan atau text mentornya itu jelas. Itu ya. Jadi Prisma salah satu aja, tidak harus pakai Prisma gitu. Yang lain juga bisa, tergantung dari text mentor yang kita gunakan itu gimana. Kebetulan ini belum selesai Mas, baru tambah temuan. Memang agak lama nulis essay tadi. Itu mungkin Pak Wahid. Oke. Jadi memang harus punya itu ya Pak. Apa tadi namanya text mentor. Jadi kayak kita punya template artikel yang mau kita jadiin contoh. Seperti itu ya Pak yang barangkali ya. Iya, betul. Ya, harus ada text mentornya karena itu sangat membantu sekali. Oke, jadi nanti kita bisa tahu mana yang di-exclude, mana yang di-include, mana kriteria yang harus kita sertakan itu juga sesuai dengan kebutuhan kita. Saya rasa memang kayaknya kalau SLR ini memang lebih mudah kalau pakai template ya. Jadi kita udah punya acuan. Begitu. Teman-teman, silakan masih ada waktu untuk bertanya. Tadi SLR sudah tentang review barangkali Mas. Apa ya, semacam yang kita layangkan kepada editor, semacam tulisan pendek, semacam itu barangkali Mas Yansyah pernah ada pengalaman. Oke, yang Tadi kayaknya ada. kalau book review itu biasanya dimulai dari kita bisa ini dulu kirim email ya. Kita dulu kirim email ke editornya, sebutkan bahwa
saya ingin mereview buku ini, apakah jurnal Anda tertarik atau tidak? Nanti kita akan dibalas email tersebut. Kalau dia tertarik, dia akan bilang silahkan submit, misalnya seperti itu. Jadi kita bisa menggunakan cara itu. Jadi lebih positif maksudnya, daripada kita langsung submit dan ternyata mereka tidak menerima buku review atau buku itu kurang menarik untuk jurnal mereka misalnya. Jadi cara itu bisa dipakai. Itu untuk yang review ya. Jadi buku review bisa dimulai dari kita dulu yang email ke ke bagian Editor editornya. ya. Dan biasanya di website itu ada khusus tertulis untuk buku review editornya siapa. Kalau tidak, cari yang paling atas itu editor in chief-nya siapa, kemudian bisa di email. Ya. Jadi tidak perlu disubmit duluan. Bisa di email duluan. Disebutkan saja detail bukunya seperti ini, dan malah teman saya waktu itu dia dapat kopi soft file bukunya. Jadi dia sebutkan di emailnya bahwa tapi saya tidak memiliki buku ini ya, cetak ataupun soft file-nya. Jadi dia karena itu menarik bagi editornya, jadi dia kirimkan soft file-nya, baru dibikin buku review-nya. Seperti itu. Oke. Dan cara menulisnya sama ya, kayak tadi di ATM aja. Karena untuk kayak book review itu dia formatnya biasanya maksudnya itu saja. Bagian pendahuluan, di bagian nanti ada kritik, kemudian terakhir closing. Jadi silakan di download salah satu contoh dari book review, kemudian Bapak Ibu ikuti alurnya seperti apa. Oke. Nah, beberapa jurnal itu juga kadang ada yang kalau misalnya kita mau ngirim review itu tuh kita harus menyertakan email dari editor yang mereka itu sudah menyanggupi kalau mereka tuh menerima. Nah, ini juga Oh, gitu. perlunya kita mengirim email terlebih dahulu ya sebelum kita kirim manuskrip aslinya. Iya. Oke. Kalau untuk artikel biasa nggak perlu langsung di submit ke OJS-nya. Tapi untuk submission nanti ada sendiri ya, Ah, ada sesi tersendiri nanti di akhir kalau nggak salah. Dia kan ada beberapa jenis, ada yang OJS, ada yang di email dan sebagainya. oke. Oke. Masih ada teman-teman yang mau bertanya lagi? Silakan. Mas, oh ini dari Bu Maisaro. Mas, terkadang ada jurnal yang tidak ada informasi APC-nya di website. Nah, ini terkait APC. Ini kayak apa ya? Kadang kita takut-takut juga kan karena berkaitan dengan masalah apa ya? Keuangan dan pendanaan. Barangkali bisa dijelaskan Oh, Mas Yansyah terkait iya. APC ini. Jadi yang seperti ini, yang APC-nya tidak tertulis, maka saya akan lihat kontaknya, ya. Atau nggak saya submit sama sekali ke sana. Ya. Kalau memang ibu pengen atau ini menarik sekali jurnalnya, tapi sayang APC-nya tidak tertulis, tapi saya tidak ingin membayar, maka biasanya di website pasti ada kontak jurnalnya. Itu langsung saja di email. Biasanya tuh yang seperti ini harusnya cepat ya. Kalau dia pengelolanya bagus, harusnya dia akan dibalas cepat. Dia beda dengan proses penerimaan review artikel mungkin bisa lama, tapi harusnya yang seperti ini tidak sampai seminggu atau 2 mingguan lah dibalas berapa APC-nya. Jadi langsung ditanyakan saja ke kontak yang tertulis ya. Kalau tidak dijawab, berarti ada kemungkinan jurnal itu pengelolanya tidak terlalu fast respon. Jadi sebaiknya bisa jadi pertimbangan Bapak Ibu untuk apakah memang benar-benar mau masukkan ke sana atau tidak. Dan uh, salah satu menurut saya salah satu indikatornya kalau memang jurnal itu bagus, harusnya dia jelas ya tertulis apakah dia hybrid ya. Hybrid itu ada yang subscription ya, ada yang berlangganan, ada yang bayar. Jadi kayak kebanyakan di Taylor & Francis itu kan dia ini ya, dia ada 2 jenis, ada yang berbayar, ada yang uh, gratis tapi berlangganan. Jadi pembaca yang harus ini. Ada juga yang tertulis. Beberapa yang tadi yang saya sebutkan gratis itu pasti udah saya lihat di sini di websitenya tertulis bahwa no charge, tidak ada biaya
Jadi kalau tidak ada biaya, saya yakin akan submit biasanya. Kecuali kalau ada sponsor ya atau ada dana penelitian yang mengharuskan. Biasanya kadang kenapa kita ke berbayar karena kita perlu cepat ya. Misalnya ada hibah, kita harus terbit dalam waktu beberapa bulan, kurang dari setahun. Kadang itu yang bikin kita harus lari ke jurnal yang berbayar. Karena kalau jurnal gratisan itu tadi, kadang kita nggak bisa maksa ke mereka mau dipercepat, tapi kan prosesnya ya ini sesuai dengan kesanggupan reviewernya mau berapa lama. Jadi itu kenapa ini, tapi pertimbangkan seperti itu tadi. Oke, karena memang biasanya jurnal yang baik tuh pasti udah ada itunya ya, udah ada range Ini dimaksud harga. udah lengkap. Oke. Oke, teman-teman silakan kalau masih ada unek-unek yang ingin disampaikan terkait dengan penulisan. Nah, tadi berbicara tentang hibah ya, ini mungkin sedikit juga sedikit masukan juga. Kan sebentar lagi tuh DRPM mau buka ya Mas Yansyah ya, kabarnya ya. Ya. Nah, itu kita bisa sambil persiapan, terutama untuk teman-teman yang belum sempro, karena kalau kita mau ngajukan BPI kan kita harus sempro dulu. Nah, itu bisa jadi alternatif untuk teman-teman mencari sumber dana yang lain. Karena kita tahu juga kalau di BPI pun masih waiting ya, masih prosesnya masih waiting, bahkan juga LA termasuk juga dana penelitian juga masih belum ada kabarnya. Nah, itu kita bisa memanfaatkan momen ini untuk siap-siap mengajukan DRPM, tapi ya memang skimnya pasca sarjana dan juga kita harus kontak sama promotor karena kita menggunakan akun promotor. Gitu. Ini kesempatan besar. Mas Yansyah udah ngajukan Ya. itu dana penelitian belum, Pak Kardi? Dana penelitian sudah Oh sudah. Prosesnya submitted ke PDP kan ya, pakai masih PAD apa? ya. Statusnya apa, Mas? Tinggal Submit ke nunggu ini, PDP. nunggu gelodak. Iya sama. Ini Iya, penelitiannya betul. mulai Maret saya ini. Oh, mulai Maret. Nah itu ya, itu juga bikin ketar-ketir ya, karena memang salah satu kekhawatiran yang tidak bisa kita bendung selain proses menulis dan juga proses semangat yang harus dipupuk itu juga proses finansial, karena ketenangan itu juga kita dapat dari finansial gitu ya. Jadi memang teman-teman mungkin bisa memanfaatkan momen yang bentar lagi mau dibuka tuh di RPM, bisa mulai mengulik kembali kira-kira apa yang dibutuhkan. Oke, silakan kepada Bapak Ibu apabila masih ada yang ingin ditanyakan. Tadi untuk materi itu sudah saya share di grup BPI 2022. Mungkin nanti bisa diteruskan ke grup yang 2023 ya, Pak. Karena Sudah saya tadi. Oh ya, sudah. Oke. Ini Kak Vidi, mungkin saya sedikit sharing juga dengan teman-teman. Oke, silakan Pak Kardi. Terkait durasi waktu ya, dari mulai submit sampai publish itu. Yang tadi Mas Yan saya sampaikan itu memang benar ya, ada yang paling tidak itu minimal 1 tahun. Itu dari submit kemudian revisi. Tapi kemarin mungkin ini ya, teman-teman bisa jadi referensi juga. Saya kemarin alhamdulillah gitu, artikel saya 15 Januari accepted di Emerald. Dan itu prosesnya cepat sekali. Sebelumnya memang artikel itu di reject berkali-kali di jurnal yang lain, 3 kali kalau nggak salah. Tapi ketika saya submit di jurnal ini, saya submit itu sekitar 9 Oktober, kemudian Desember itu major revision ya, dan 15 Januari accepted. Jadi kurang lebih 3 bulan. Hanya saja memang yang ketika major revision itu komentar dari reviewernya itu, Mas, memang positif gitu ya. Jadi kalau sebelumnya major revision itu komentarnya banyak. Kalau itu memang saya prediksikan itu potensial itu. Nah, mungkin juga bisa jadi referensi teman-teman semua bagi yang ingin submit ke jurnal itu. Dan itu ada pilihannya ya, hybrid.
bisa open access atau non open access. Kebetulan saya pilih yang non gitu, jadi free APC. Jadi silakan itu di Emerald itu Kak Bibi. Oke, terima kasih Pak. Jadi memang setelah nulis tuh kalau bisa kita langsung move on bikin tulisan baru gitu ya. Betul betul. Iya. Nggak usah Jadi nggak usah nunggu-nunggu gitu ya. iya. Dilepas saja. Iya, dilepas. Nah, bagian ini memang agak sulit karena ya itu loh, ekspektasi itu kita tuh kadang kepengen segera dapet jawaban. Padahal proses menunggu itu sebenarnya bisa kita alihkan ke energi menulis yang lain ya Mas Yansya ya. Ya. Oke. Dan sebenarnya kalau informasi berapa lama jurnal itu terbit, itu kalau kayak di top publisher itu biasanya udah tertulis itu berapa hari atau berapa bulan, berapa lama misalnya. Ya. Ambillah contoh misalnya kita di ambil salah satu jurnal di Taylor and Francis. Di sana kita ambil jurnal yang tadi ya. Biasanya sudah tertulis berapa lama. Cara nemuinnya biasanya di jurnal Matrix ini, Bapak Ibu. Jadi di jurnal Matrix biasanya di bawah sini, di bawah about this journals. Kemudian klik jurnal Matrix-nya, nanti akan ketahuan berapa lama. Biasanya 175 hari dari submission to first decisions. Ya. Kemudian dari first post review decisions, kemudian 9 days average from acceptance to online publications. Jadi bisa Bapak Ibu perkirakan ini berapa lama. Jadi kalau Bapak Ibu tadi ini ya terkait waktu misalnya udah mau lulus ini jurnalnya kira-kira mana yang ini yang akan bisa atau sempat di ini untuk publikasi biar lulusnya berbarengan, kemudian publikasinya sesuai dengan jadwalnya lulus, bisa dilihat di waktu penerbitannya. Dan di sana juga tertulis biasanya berapa persen. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya menuju ke artikel yang daya terimanya cuma 10%, ya siap-siap berarti Bapak Ibu masuk ke dalam golongan yang 90%. Ya. Jadi harapan kita hanya ditaruh di 10% saja. Berarti sisanya harus disiapkan cadangan lainnya. Jadi beberapa publikasi atau tempat beberapa jurnal yang dia sudah lumayan bagus pengelolaannya biasanya juga akan disebutkan berapa lama prosesnya. Kalau tidak ada yang seperti ini, Bapak Ibu bisa lihat di umumnya. Biasanya kan di artikel itu ada tanggal diterima kapan, di jurnal internasional biasanya itu tertulis ya. Kemudian revisinya, kemudian publikasinya berapa lama. Bisa dilihat misalnya 5 artikel itu berapa lama prosesnya. Baru nanti diputuskan, oh ini bisa menjadi tujuan saya karena waktu publikasinya misalnya cuma sampai 3 bulan. Hal-hal itu bisa jadi pertimbangan Bapak Ibu ketika memilih sebuah jurnal. Ya, terkait waktu ya tadi. Karena kadang yang jadi kendala kita adalah apalagi yang mau lulus ya, itu berapa lama akan ini. Kalau yang kayak tadi, karena saya kan pengalamannya itu sebelum saya kuliah ya, sebelum saya kuliah dan juga tugas kuliah. Jadi ya udah mau berapa lama pun itu nggak masalah. Tapi beda mungkin kasusnya nanti sama Bapak Ibu yang mau lulus, misalnya tahun depan harus lulus, tapi juga harus sudah ada jurnal publikasinya. Nanti pasti Bapak Ibu akan mempertimbangkan waktu terbitnya itu. Jadi bisa dilihat di situ, bisa di jurnal informasinya atau bisa ditelaah sendiri dari waktu penerbitan sebuah artikel. Jadi dikumpulkan saja beberapa dan secara umum waktu penerbitan berapa lama di artikel tersebut, di jurnal tersebut. Gitu tipsnya. Oke, informasinya cukup membantu banget. Ini berikutnya, teman-teman masih ada yang perlu ditanyakan? Silakan. Jika masih ada, itu kita kayaknya juga perlu memetakan artikel mana yang itu ya Pak didanai karena ada beberapa kabar terkait ini tentang kalau SLR itu tidak ditanggung BPI. Nah, ini juga sebenarnya
apakah hal ini sudah disebutkan di buku panduan atau bagaimana ya Pak? Barangkali ada informasi mengenai hal ini. Kalau Ya, saya ini baru dengar isunya, mungkin Pak Kardi bisa. Ya Pak ya, Kardi. kalau yang saya tahu itu kan book review itu tidak bisa didanai. Kemudian SLR juga kayaknya nggak bisa itu. Kemungkinan yang bisa didanai itu adalah original artikel. Dan itu kan di jurnal minimal kan Q2 dan Q1. Jadi kalau teman-teman mau mengajukan bantuan dana publikasi, paling tidak mungkin artikel reguler itu ya, artikel reguler. Kemudian kalau memang bagian dari disertasi mungkin bisa dibuat dari sekarang. Misalnya kan ada research question ada 3 misalnya. Dari satu research question kan bisa dikembangkan jadi satu artikel. Jadi mungkin kalau di panduan sendiri tidak spesifik ya mengatur jenis-jenis artikelnya. Tapi dari pengalaman beberapa teman itu katanya untuk book review itu memang tidak didanai. Termasuk mungkin SLR ya. Jadi saya sarankan lebih baik ke artikel reguler saja. Kan ada yang brief report juga seperti Asia TOEFL itu 4.400 kata itu ya. Mas Yansa. Ya, Kan bisa ya. itu 4.000 kata. Iya, itu bisa. Kan Q1 itu free juga. Free Q1 kan bisa dapat 25. Bisa Ya. DP mobil itu. Tapi ya itu ya syaratnya original artikel ya. Ya, Nggak ada artikel reguler. Pak iya. Kardi, izin Ya. itu tanya Pak. Memang Gitu kan. sampai sekarang ada mungkin awardee yang cerita apa misalnya ada muncul kasus yang klaim untuk artikel SLR ini mengalami penolakan gitu Pak untuk ajuan dana kompensasi itu Pak, Q1, Q2. Kalau SLR sampai sejauh ini belum ada laporan ya, sama. Tapi kalau book review dan komentari sudah ada kemarin. Jadi cek. Kalau kalau mau nyoba nggak apa-apa sih. Kalau mau nyoba nggak apa-apa, nggak ada salahnya. Syukur-syukur ya bisa diterima kan sama UPI. Iya, iya, iya. Thank you, Pak. Coba aja, gitu. Karena kan di panduannya tidak spesifik mengatur jenis artikelnya. Iya ya, ini juga hati-hati juga. Kita harus berhati-hati. Betul. Terus juga ini barangkali yang ada APC ya, saya sarankan teman-teman boleh ada APC selagi itu masih reasonable gitu. Kayak di bawah 20 di bawah 10 juta itu mungkin oke ya. Kayak Sile itu kan 3,5 juta kalau nggak salah di satu itu ya Sile. Kemudian ada lagi TKR qualitative report itu sekitar 9 juta. Itu masih bisa lah. Tapi kalau di atas 10, 15 sampai 20 lebih baik jangan gitu. Kalau masih reasonable oke lah yang ada APC-nya. Itu Pak, kalau yang di atas 10 itu misalnya APC Q2, Q1, apa indikasinya? Apa predator atau gimana gitu? Enggak, Pak. Kayak di Thailand and Francis itu mayoritas itu di atas 10. Malah ada yang 30, Pak. sampai berapa? Mas? Bahkan Ya, mahasiswa kan kantongnya. 30 juta. Iya, parah. Iya, Tapi dia kecuali dia, yang dia dua jenis Bu. ada Kalau dana Thailand Process itu besar. kebanyakan ya, kecuali dia udah tertulis open access. Biasanya ada yang subscriptions yang berlangganan. Jadi pembaca yang bayar kayak punya Pak Kardi tadi ya. Itu tinggal kejelian kita melihat mengkliknya ya. Apakah kita akan mengklik yang penulis yang bayar atau si pembaca yang bayar. Siap, siap. Wah, thank you, Mas. Siap, siap. Oke. Jangan sampai kejadian begini sama sudah ya itu tadi fenomena yang terjadi adalah yang didesak mau lulus itu kadang itu dengan cepat lulus kemudian terjebak ke jurnal predator itu. Mudah-mudahan
jangan sampai ya kejadian untuk teman-teman awardee gitu. Ada yang sampai bayar 30, 40, ternyata ujung-ujungnya discontinue jurnal. Jadi harus hati-hati teman-teman memilih jurnal itu. Oke, terima Silakan kasih Kak Putih, lanjut. Pak Ardi. Terima kasih karena itu juga apa namanya bekal kita juga untuk mencari artikel yang nggak abal-abal. Oke, barangkali masih ada pertanyaan satu lagi. Oke, kalau tidak ada, barangkali yang terakhir adalah closing statement ya dari Mas Yansyah untuk merangkum kata-kata pamungkasnya hari ini. Oke, jadi topik hari ini terkait tentang mencari ide penulisan, kemudian referensi dan juga judul. Ya. Jadi apa yang kita tulis itu tentu berasal dari apa input yang kita masukkan ya ke dalam tulisan kita, dan input itu berasal dari jurnal-jurnal yang berkualitas. Jadi kalau kita mau memasukkan artikel kita ke jurnal yang berkualitas, jadi pastikan bahwa artikel-artikel yang Anda baca itu adalah artikel yang berkualitas. Karena dari sumber input itu, maka kita akan terbiasa nanti apa untuk menganalisa, oh artikel ini bagus atau tidak, dan atau tulisan saya ini bagus atau tidak, ya. Karena jadi biasakan untuk membaca jurnal yang berkualitas tidak hanya membaca ya, tapi juga apa membaca kritis terhadap artikel-artikel tersebut. Kemudian terkait judul, Bapak Ibu bisa tulis saja dulu judulnya apa aja terserah. Baru nanti setelah selesai artikel kita, baru diperbaiki judulnya dengan memilih salah satu tadi. Dan cara mudahnya bagi pemula adalah menggunakan teknik ATM ya. Jadi ambil dari contoh artikel yang sudah terbit di jurnal yang bagus, kemudian kita modifikasi. Jangan plagiasi ya, tapi modifikasi. Gitu. Oke, terima Secara kasih. umum. Ya, jadi memang kuncinya ATM tadi ya, amati, tiru, dan jangan lupa modifikasi biar tidak terindikasi plagiasi. Nah, dengan selesai dibacakannya tadi kata-kata pamungkasnya oleh Mas Yansyah, maka berakhir pula lah rangkaian kegiatan hari ini. Saya selaku moderator menyampaikan permohonan maaf apabila ada salah kata. Mari kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril mukminin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Bu Pri, Pak Yansyah. Boleh berbagi referensi journals. Oh, itu biasanya ada di Scopus, Pak Rijal. Di Scopus itu ada list kan ya? List ini. Atau paling efektif itu biasanya tanya sama teman. Atau saya juga sering ngintip profil Scopusnya teman. Atau yang yang sudah expert di bidang itu. Ya, misalnya kita tahu, oh profesor ini expert di bidang ini misalnya ya. Atau tulisannya memang terkenal bagus. Tinggal dicari ini profil Scopusnya, nanti akan kelihatan beliau sering kali menerbitkan di mana. Biasanya itu bisa jadi cara, oh ternyata jurnal-jurnal ini sering dilirik dalam bidang saya. Atau lihat tadi di referensi-referensi yang digunakan oleh penulis sebelumnya. Seperti itu untuk list jurnalnya ya. Habis itu tinggal dicek di Scopusnya masih continue atau tidak, kemudian di SJR-nya seperti apa. Itu sih. Jadi memang kepo itu penting biasanya. Setelah kita dapat ininya, diteliti lagi sejauh mana ini ya kualitas jurnal itu. Biasanya seperti itu sih. Kalau kadang jarang juga lihat dari list ya. Karena kalau lihat dari list kita juga bingung. Jadi lihat aja punya orang-orang yang terkenal di bidang kita nulisnya di mana, atau dari teman yang sudah publish dia di mana, yang cepat itu di mana. Kayak tadi misalnya
Pak Kardi kan, oh tinggal tanya aja Pak Kardi, apa jurnal kemarin namanya apa, udah gitu. Karena dari pengalaman kita bisa lebih cepat ini informasinya daripada membaca di list satu-satu gitu kan. Oke, terima kasih Mas Yansyah. Sekian untuk pertemuan hari ini. Semoga kelancaran selalu menyertai jalannya penelitian Bapak dan Ibu. Terima kasih. Saya ucapkan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.